semuanya, kenalkan, nama saya Puput. Kalian penasaran gak sih kenapa mobil yang di jalan lurus itu kecepatannya stabil banget, kayak nggak nambah, nggak juga berkurang, cuma speed itu aja. Dan kalian penasaran gak sih kenapa mobil yang awalnya jalan pelan tiba-tiba jadi makin cepat dan makin cepat, kayak nggak bisa berhenti. Nah teman-teman, itu ada sangkut pautnya loh sama fisika. Yuk kita bahas. Ketika mobil menempuh jalan yang berliku-liku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan juga bertambah. Begitu juga dengan kecepatannya akan berubah. Dalam kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak akan mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita bahas apa itu GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak. Jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Dipaham perbedaan jarak dan perpindahan, teman-teman bisa perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kemajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai dengan namanya, GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Dan artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap dan kecepatannya 0. Pada GLB ada dua jenis grafik, yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan oleh grafik berikut. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan, yang artinya gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan kecepatan yang tetap. Persamaan GLBB sebagai berikut. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan yang menurun. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan
Pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah teman-teman, itulah pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.